Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Cabai ini sekarang sudah masuk masa generatif. Sudah saatnya kita aplikasikan booster buah. Nah, mungkin sahabat tani lupa bahwa ada ramuan yang namanya booster buah. Itu tujuannya untuk membesarkan buah dan juga melebatkan buah. Dan yang selanjutnya itu mempercepat pembungaan dan juga pembuahan tentunya. Nah, sekarang ini saya aplikasi ini baru pertama kali masuk booster buah pada tanaman cabai ini. Sebelumnya hanya menggunakan POC masa vegetatif, yaitu menggunakan Jakaba. Karena kalau kita bicara Jakaba itu sebenarnya mulai sejak masa vegetatif dan juga generatif juga bisa dilakukan. Namun untuk ramuan yang memang tujuannya untuk masa generatif, yaitu booster buah. Mungkin sahabat tani yang tidak tahu dengan ramuan bagaimana cara membuat booster buah, silahkan lihat di video YouTube saya sebelumnya. Itu sudah ada sejak mulai dari pertama kali membuat dan juga saat fermentasi. Bahkan manfaatnya sudah saya sampaikan pada beberapa video yang lalu. Nah, sahabat tani, silahkan dicoba. Kalau kita bicara booster buah, ini bukan hanya untuk cabai. Tanaman apapun yang penting ini tujuannya adalah untuk masa generatif atau masa pembuahan. Jadi sahabat tani kalau sudah mempunyai tanaman, baik itu tanaman hortikultura, tanaman pangan ataupun tanaman palawija, itu bisa diaplikasikan booster buah ini ketika tanaman sudah masuk masa generatif atau di masa pembuahan. Nah, seperti ini. Ini kan sudah ada sebagian, sudah ada yang berbunga dan juga ada yang sudah ini ada buahnya sedikit-sedikit. Inilah pada waktunya kita menyepray menggunakan booster buah. Ini usianya sekitar 2 bulan lebih. Kalau untuk tanaman cabai, ini untuk usia 2 bulan ini sudah masuk masa generatif. Nah, perlu diketahui untuk sahabat-sahabat tani, ketika kita aplikasikan booster buah, tentunya saya juga menggunakan pestisida nabati. Karena tujuannya untuk pestisida nabati untuk menjaga barangkali ada serangan hama, biar tidak mengganggu tanaman, kita aplikasikan booster buah bersamaan dengan pestisida nabati dan juga fuka. Mungkin sahabat tani bisa lihat di video sebelumnya, itu ada bagaimana cara membuat fuka, bagaimana cara membuat pestisida nabati, itu sudah lengkap di belakang, di video belakang itu sudah ada. Tinggal kita membuat dan aplikasi ke tanaman, baik itu tanaman horti ataupun tanaman perkebunan misalnya, atau tanaman-tanaman yang sifatnya pangan seperti padi, itu bisa kita lakukan. Nah, sahabat tani perlu diingat kembali, kalau sekarang ini cabai ini, nah ini ada serangan Gemini. Nih, ada serangan Gemini. Kalau kita bicara Gemini, memang tanaman cabai ini kan di sini kan sentra tanaman cabai kecil. Untuk daerah saya ini memang sentranya cabai kecil dan juga tembakau. Nah, sehingga untuk meniadakan yang namanya penyakit Gemini seperti ini memang sulit.
Tetapi yang penting walaupun terkena Gemini tetap berbunga. Nih, tetap berbunga. Nih. Nah, itulah manfaat dari kita aplikasikan menggunakan cara-cara alami, yaitu menggunakan bos terbuah, menggunakan seperti jakaba ataupun penggunaan bahan organik yang lain. Itu tujuannya adalah memasukkan nutrisi pada tanaman, sehingga ketika tanaman sudah terkena Gemini, ini masih bisa berproduksi. Jadi jangan khawatir walaupun tanaman ini terkena Gemini, dengan rutin menggunakan bos terbuah ataupun menggunakan jakaba pada saat masa vegetatif, tentunya itu nutrisi sudah akan masuk sejak mulai masa pertumbuhan hingga masa generatif, yaitu masa pembuahan. Ini buktinya. Ini walaupun kena Gemini masih setia berbunga. Untuk dosis yang kita gunakan pada penyepraian kali ini, pertama bos terbuah 300 ml per tangki. Namun misalnya sahabat tani mau menggunakan dosis 200 ml juga bisa. Ini juga masih bagus untuk nyepray cabai, karena dosis untuk tanaman cabai ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai overdosis. Karena tanaman cabai walaupun tanaman yang berbatang kayu, tapi tidak mampu dengan dosis tinggi yang dapat merusak daun dan merontokkan bunga dan buah. Nomor 2, ini pestisida nabati. Ini dengan dosis 400 ml per tangki. Sedangkan Fuka ini menggunakan dosis 200 ml per tangki. Waktu nyepray yang bagus, kalau pagi hari jam 9 harus selesai, supaya tidak mengganggu proses penyerbukan bunga untuk menjadikan buah. Sementara untuk waktu sore sebaiknya dimulai sejak jam 3 sore sampai selesai. Spraykan pada keseluruh daun tanaman. Usahakan jangan sampai tercecer walaupun satu ranting tanaman, agar apa yang kita aplikasikan rata ke seluruh tanaman, baik yang berupa nutrisi tanaman atau pestisida nabati dan Fuka dapat diserap oleh dapur tanaman yang berupa stomata daun dan dapat menanggulangi hama dan penyakit tanaman. Nah sahabat tani, jadi apa yang saya lakukan ini, penyemprotan bos terbuah, pestisida nabati dan juga Fuka, ini adalah sebagian dari usaha kita sebagai petani. Soal nanti rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa yang kita usahakan dan apa yang kita lakukan, apalagi tentang ramuan-ramuan ini yang kita lakukan sendiri, artinya kita yang membuat sendiri. Jadi kalau seperti itu caranya, ada kepuasan tersendiri dibandingkan dengan menggunakan ramuan-ramuan yang hanya beli di toko. Coba sahabat tani rasakan sendiri, ketika apa yang kita lakukan dan apa yang kita aplikasikan pada tanaman, lalu tanaman kita bagus, berbuah lebat, dan yang digunakan itu buatan sendiri,
seakan-akan ada kepuasan tersendiri, beda dengan yang menggunakan hanya beli di toko. Sahabat tani bisa rasakan sendiri seperti itu. Nah, cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang saya utarakan ini bermanfaat untuk kita semua, baik bagi sahabat tani dan juga bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.